Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Ulina Purba, NPM 1901010221. Saya dari kelas PGA 4, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Bapak Juni Agus Simaremare SPD MSI. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi puisi di kelas 5 SD. Metode yang saya pilih yaitu metode discovery. Metode discovery adalah metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara berpikir siswa menjadi aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Alasan saya memilih metode ini adalah sebagai pendidik harus mampu memotivasi siswa dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif. Metode ini diharapkan siswa mampu menulis puisi dengan benar. Media yang saya gunakan untuk mengajarkan topik puisi adalah media gambar. Alasan saya memilih media tersebut karena dapat mempermudah siswa dalam menggali kemampuannya untuk menulis puisi. Pendekatan yang saya pilih untuk pembelajaran puisi yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Alasan saya memilih pendekatan ini karena sebagai pendidik agar mengajak siswa berpikir logis, di mana siswa diminta untuk menyebutkan benda yang ada di sekitar siswa. Kemudian siswa dengan bebas menulis puisi yang ingin ditulis dengan data-data yang didapat siswa. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. B. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu 1. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. 2. Diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. 3. Penggunaan majas atau gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. 4. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Unsur puisi ada yaitu 1. Kata. Artinya unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna secara keseluruhan. 2. Larik atau baris, yaitu paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. 3. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berubah satu kata, frase, atau kalimat lengkap. 4. Bait, kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. 5. Rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi, umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi atau sajak AA atau AB, atau bunyi bebas tanpa pola. 6. Irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut, bunyi bacaan puisi. 7. Makna atau isi, yaitu informasi utama yang disampaikan dalam puisi. 8. Amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata yang berada di balik tema yang diungkapkan. C. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama, yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait, dalam jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Puisi lama terdiri dari A. Pantun, yaitu 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rima AB. B. Gurindam, yaitu 2 larik, larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, rima A. 2. Puisi baru, yaitu tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait, tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat.
Manfaat puisi bagi anak SD. 1. Mendengarkan dan membaca puisi bisa membuat anak berlatih berimajinasi. 2. Anak bisa mendapatkan psikologi yang baik untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan baik. 3. Puisi akan membuat anak semakin banyak wawasannya dan bisa mengetahui arti kehidupan. 4. Menawarkan irama yang indah, membuat Anda bisa menikmati puisi, tertarik untuk membaca dan bahkan berusaha untuk membuat puisi yang indah. 5. Memiliki rasa untuk saling menghargai dan bangga akan kualitas sastra Indonesia. Menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi. 1. Menentukan topik utama dan judul. 2. Menentukan kata kunci yang akan digunakan. 3. Menentukan ide pokok untuk setiap bait. 4. Menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. 5. Mengembangkan puisi seindah mungkin. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. 1. Bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. 2. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. 3. Makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. 4. Mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen atau cerita pendek di SD kelas 5 SD. Metode yang saya gunakan dalam materi cerpen adalah metode kontekstual. Metode kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Media yang saya gunakan yaitu media bergambar. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah menekankan pada pengamatan, kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Alasan saya memilih metode media pendekatan ini karena sebagai pendidik kita harus membangkitkan semangat siswa dan membuat siswa aktif dalam mencari materi yang disajikan untuk menulis sebuah cerpen. Dengan media gambar, siswa lebih aktif dalam penulisan cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Struktur cerpen. 1. Abstrak, yaitu merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa juga tidak ada pada cerpen tersebut. 2. Orientasi, yaitu cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. 3. Komplikasi, yaitu menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. 4. Evaluasi, yaitu terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. 3. Fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita
untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. 5. Fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. D. Ciri-ciri cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. E. Jenis-jenis cerpen. 1. Cerpen pendek, yaitu panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. 2. Cerpen sedang, yaitu cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita yang lebih mendetail. 3. Cerpen panjang, yaitu cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang puisi dan cerpen untuk pembelajaran SD kelas 5. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan saya atau penuturan kata saya dalam menjelaskan materi tersebut, saya minta maaf. Terima kasih.